Ketua RT 09 lingkungan 1 Kelurahan Sumber Agung. Jadi kalaupun ada pertanyaan terkait Bukit Batu, Gunung Batu, pengerukan yang dari sini, silakan siapa yang mau pilih. Boleh, yang pesan satu orang satu pertanyaan nggak apa-apa. Izin tanya Pak, Bapak tahu nggak yang punya gunung ini, yang perbukitan ini, punya sendiri siapa? Kalau untuk pemilik saya kurang paham, tapi yang jelas itu satu bukit itu punya 4 orang. 4 orang Pribadi. Sejak kapan Pak itu dikeruk? Dikeruk sekitar 4 tahun yang lalu. Udah lama. Ya 4 tahun atau lebih lah, cuma saya pastikan nah ya pokoknya 4 atau 5 tahun yang lalu. Tujuannya pengerukan ini untuk apa ya Pak? Banyak itu apa ya, agak panjang dikit ya. Kronologisnya sebenarnya sih awal itu nggak sengaja. Awalnya itu memang itu bukit satu tandus. Boleh dicek sama orang besok agak siang. Jadi itu terdiri dari batu-batuan. Jadi untuk kita tanam palawija khususnya ya kayaknya nggak bisa. Nah kemudian waktu itu juga langsung muncullah pengembang-pengembang. Kemudian adalah perumahan seperti di RT 08 tadi, itu bareng itu. Gunung itu bareng, pengelolaan lahan sekitarnya juga bareng, kan banyak perumahan kan itu. Kebetulan di sana-sana juga sama, masih kita negeri membangun semua. Jadi itu mau tidak mau berhubung di bawah sudah ada perumahan harus diratakan. Karena itu juga salah satu faktor penghambat juga untuk jalan kita supaya bisa mulus. Karena kita masuk pembangunan itu selama Bukit Batu itu belum sampai rata, ya kita masih terkendala sih di jalan. Seperti itu. Kalau satu jawab, satu siapin pertanyaan. Dampak untuk warga sekitaran gunung ini ada nggak? Dampak saya sebutkan 2 ya, positif negatifnya ya. Artinya 50-50 begini. Satu dari manfaat dulu ya. Manfaat sekitar 20%. 20% itu seperti pemuat batunya, pemecah batunya, itu ya masih warga sekeliling tidak turun. Ya minimal dengan itu ya toh menambah mata pencarian toh, minimal ada tiap hari itu ada yang dikerjakan, sehingga ya dia orang dapat hasil juga, bisa ngasih nafkah anak istri juga. Itu satu manfaat dan juga keuntungan. Yang kedua, banyak juga para sopir juga ya di sekeliling juga, khusus Kemiling ya, khusus Kemiling juga bernaung di situ dalam artian yang mencari nafkah di situ, muat batu dari situ. Itu kan hampir mah batu semua itu, tanpa disadari juga batu semua itu. Jadi ya nambah termasuk kayak pabrik lah. Meskipun tanpa sengaja banyak mencari makan nafkah di situ. Kemudian yang selanjutnya juga ada sabdes ya, batu kecil-kecil itu. Nah itu kegunaannya juga untuk kita benerin jalan-jalan ini nih. Nanti besok orang lihatlah ada yang kita timbun. Nah itu kalau masyarakat mau ingin menggunakan itu, kita belinya relatif murah sih. Batu juga untuk bahan bangunan fondasi rumah relatif murah. Jadi meskipun makanya saya sebutkan 20% gitu, 20% bantu yang lainnya sekitar 10% ya dari luar ya, supir-supir itu tadi. Jadi itu ininya salah satu keuntungan. Kemudian komplain dan juga respon negatif, saya negatifnya itu secara dasar ya. Dasar artinya dasar manusia aja ya. Salah satu contoh, kita lewat jalannya rusak, kamu ngeluh gitu pasti. Terus itu kalau musim panas kan banyak angin, debu pasti. Cuma kan itu keluhan dasar dalam artian
iyalah wajar dong, kita masih proyek kan. Kemudian ya itu memang jalanan besar. Ya ada dua, satu dari fungsi aspal itu sendiri, drainase nggak ada, drainase dari pemerintah itu nggak ada. Kemudian kualitas kita kan nggak tahu ya. Kemudian setelah itu diaspal, beberapa tahun kesini tidak ada yang namanya apa sih, perbaikan atau apa, perawatan ya. Nah, perawatan itu tidak ada sampai sekarang. Kemudian kita juga sudah sempat ajukan juga itu jarang dapat penggunaan, cuman mungkin masih nggak tahu sampai di mana perjalanannya. Jadi itu plus minus lah. Plus minus. Kalau warga sekitaran ini terlibat nggak Pak dalam pengerukan bukit ini? Terlibatnya dalam artian seperti apa itu? Pekerjanya gitu Pak, Pekerjanya itu tadi 20%. dari warga sini semua. 20% yang lain dari warga pemiling lah intinya. Kita pemiling gitu. Karena kan semua kan meskipun toh itu tukang pahat batu, nggak semuanya bisa. Saya juga nggak bisa gitu loh. Jadi mereka pada condong ke sana. Oh saya aja yang mecah, begini. Oh, saya yang tukang muat, nanti minimal tukang muat. Ini cuma modal tenaga aja kan. Tapi kan ya berat juga. Bayangin segini dilemparin ke mobil kemana? Itu. Dulu itu perbukitan itu gundul apa terbengkalai gitu Pak? Terbengkalai. Terbengkalai. Dan itu bisa juga kamu orang lihat tanaman yang tumbuh itu cuma tanaman kering. Dilalang. Semak belukar. Dan itu kami harap memang untuk secepatnya selesai. Diratakan ya Pak? Iya. Betapa kerennya gitu. Dari sini melihat ke Kalpataru, kalau itu sudah rata, itu sudah jadi perumahan atau kampingan lah, terserah. Intinya itu rata. Keren dong, kita kampung wisata. Sumbang juga ya, maaf memang jalannya memang belum bisa untuk jadi kampung wisata yang baik gitu. Kalau pemerintah itu ikut serta dalam pengerukan ini nggak ya Pak? Campur tangannya? Kalau pemerintah saya rasa mereka tetap pasti ada izinnya. Pasti ada izinnya, cuman memang saya nggak tahu pasti. Ya namanya mungkin orang besar ya, saya katakan orang besar yang mungkin untuk menyatakan perizinan atau itu memang hal yang bisa, hal yang mudah. Jadi kayak kami warga tahunya, oh yaudah itu status gunung dikeruk, status ini gitu. Sering kok ada, mungkin ada dari pemerintah datang, maksudnya dari tim kepolisian, sama aja nanya-nanya seperti kan orang. Ini yang cowok nih, mana pertanyaannya nih? Kira-kira ada dampak nggak sih Pak terhadap lingkungan gitu, misalnya kayak tanah longsor atau apa? Untuk dampak, kalau tanah longsor belum pernah, Belum ada. banjir pun belum pernah, termasuk yang menimbulkan korban jiwa belum pernah ada. Wajar kalau kapasitas air nggak menentu, ya itu tadi karena buruknya drainase itu tadi. Boleh lah kamu orang, kalau orang besok keliling lewat sana, tadi lihat mana? Bawah. Nah itu bisa dibilang, bisa kamu orang lihat itu, kanan kirinya itu, jadi air ke tengah semua. Jadi kalau hujan, aduh jangan coba-coba deh lewat sini. Iya Pak. Nangis kamu orang. Apalagi yang dari ini berapa kali kita timbun pakai gunung batu itu, yang kayak danau itu. Habis nanjak pada perumahan. Deket apa, Rainbow Slide itu. Ya, di situ. Itu buat mancing bisa itu. Tapi jangan tiru-tiru kayak di ini tuh, jangan. Kamu orang pada jemplung lagi konten. Itu sih kondisinya. Berarti ini ya Pak, dasarnya tuh emang kayak nggak pengaruh ya, kayak kan itunya digundulin jadi panas gitu, nggak, emang dasarnya udah cuaca yang gitu ya Pak? Kalau kita di sini nggak ngaruh. Yang dibahas tapi panas bener Pak kalau ini Pak, kayak kerasa bener gitu Pak? Iya, karena apa? Karena memang kotor.
Karena emang kotor dalam artian itu tadi, debu, kelihatan dusnya itu kan batu berserakan, Iya. tanah nggak keurus. Nah, itu tanah nggak keurus tuh. Iya. Banyak kanan kiri. Nah, itu banyak pengembang kita yang sempat macet ya. Bahkan tuh ada rumah juga bagus, gedung juga itu seperti nggak keurus juga. Karena masih merasa belum saatnya untuk penghijauan, kayak biasanya kan namanya ada pohon apa tuh minimal pojok merah hijau Iya. ya. Belum, cuman kan sudah mulai dari bawah gunung ada pondok, terus ada tanaman-tanaman juga. Iya. Memang belum saatnya, cuman kita targetkan sih untuk 5 tahun ke depan hijau lagi, meskipun itu perumahan. Artinya khususnya pinggir jalan nanti bisa seperti ini, tanah sini. Tadi lihat sini kan, KT 08 kan, pas lihat sini tadi. Lihat bawah sini balik lagi, Pak. Balik lagi. Iya, orang nggak tahu jalannya, Pak. Nggak tahu jalannya jadi lihat sini lagi. Iya. Nanti lihat sini aja nanti kalau mau pulang. Nah lagi itu runanya tuh. Kalau untuk warganya sendiri ada ketidaksetujuan nggak sih Pak? Ketidaksetujuan itu ya mungkin sekitar 10%, tapi dalam artian keluhan dasar. Yang dia itu intinya mungkin ada suara, cuma kan itu timbul itu karena mungkin umpamanya ada yang sakit, timbul yang jadi ya, kita sakit gigi dar Sepanjang siang. sakit hati kan. Waduh. Jadi itu sih dasarnya, nggak ada komplain yang sampai muncak, itu nggak ada. Pak itu tolong sih ini ya. Kayak mana orang cari duit. Kita juga berharap harapan semuanya itu cepat selesai. Berarti memang dasarnya tuh ini ya, Pak ya. Tanahnya tuh nggak layak tanam gitu, Pak ya. Sangat. Gara-gara banyak Semua. batu Iya, batu gitu, Pak. semua isinya. Kamu belum sampai ke sana nggak? Udah, emang Udah. cek. Batu semua ya. Batu pasir semua sih. Nah itu pasirnya itu karena serbuknya itu dikeruk jadi pasir ya. Berisik nggak sih Pak kalau waktu lagi pengerukan gitu sampai Enggak. sini? Oh enggak. Cuma gruk Beko ya. ya kok bisa dinamain bego kan ekskavator, Heeh. sebutannya bego kan dari zaman kita kecil. Iya. Kenapa tuh, Pak? Mana tahu kenapa? Udah, Pak. Dia yang capek, Ah. yang buat tuh jalan ya, yang ngasih batu, yang madetin, yang buat drainase. Udah jadi di aspal mulus, dia nggak boleh lewat. Naik mobil dia. Iya, naik mobil, Iya. naik mobil. Emang jadi suruh saya gitu, bayar pula mahal. Oh, iya. Bayar mahal. Oh si sambil guyon ya. Iya. Biar santai dikit. Nah ini udah. Sudah? Komplit ya? Yang berat udah cukup kok. Cukup. Cukup ya, hanya itu keterangan yang bisa saya kasih tahu ke kamu orang, yang mudah-mudahan bermanfaat. Terus untuk proses pembelajaran kamu orang juga untuk laporan kan pastinya. Iya. Ya pastinya kamu orang cukup lah. Mungkin cukup lengkap. Oke, kita setelah iklan berikut. Oh, iya.